Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amr bin Al-As bukan hanya jenderal, beliau adalah plot twist hidup tentang bagaimana Allah membolak-balikan hati. Dari lelaki yang pernah memusuhi Islam, menjadi komandan yang membuka negeri, merapikan kekacauan politik, dan meninggalkan warisan strategi yang bikin para pemimpin sepanjang sejarah geleng-geleng kagum. Ya Allah, teguhkan hati kami di atas hidayah-Mu, sebagaimana Engkau meneguhkan Amr bin Al-As pada jalan yang Engkau ridhoi. Jadikan kami termasuk hamba-hamba-Mu yang diberi pemahaman, amanah, dan kejernihan dalam menilai para sahabat Nabi dengan adab Ahlus Sunnah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau ingin memahami bagaimana hidayah bekerja, bagaimana Ahlus Sunnah menimbang perbedaan riwayat, dan apa yang membuat Amr begitu efektif sebagai panglima dan diplomat, jangan tinggalkan cerita ini. Simak video ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Latar sosial, nasab, dan peran awal Amr bin Al-As sebelum Islam. Kalau kita ingin memahami siapa Amr bin Al-As, kita harus mulai dari tempat ia berdiri sebelum mengenal Islam. Amr berasal dari Bani Sahm, salah satu cabang Quraisy yang bukan paling dominan, tetapi punya pengaruh cukup kuat di Mekah. Nasabnya jelas, Amr bin Al-As bin Wa'il. Ayahnya, Al-As bin Wa'il, dikenal di kalangan masyarakat Quraisy sebagai salah satu tokoh yang disegani sekaligus kontroversial. Ia memiliki relasi sosial yang luas, dan posisi keluarga ini membuat Amr tumbuh dengan akses ke jaringan politik Mekah. Sejak muda, Amr dianggap punya kecerdasan yang berbeda. Sumber-sumber sirah seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisam menggambarkan Amr sebagai sosok yang lisannya tajam, mampu berbicara dengan gaya yang meyakinkan, dan membaca situasi dengan cepat. Karakter ini bukan bumbu cerita. Ini penilaian konsisten dari literatur sejarah. Amr mampu masuk ke ruang-ruang diplomasi Quraisy, meskipun umurnya belum terlalu tua dibandingkan tokoh lain. Konteks Mekah saat itu juga ikut membentuk perannya. Ketika dakwah Nabi mulai tersebar, Quraisy sudah gelisah menghadapi perubahan sosial yang tidak bisa mereka kendalikan. Setiap tokoh punya tugas, dan Amr termasuk yang sering diberi peran diplomatik. Kekuatan utamanya bukan fisik atau uang. Kekuatan utamanya adalah taktik dan kemampuan lisan. Beliau dikenal bisa membuat lawan bicara merasa sedang bertemu dengan orang yang tahu apa yang ia lakukan. Pada fase awal munculnya Islam, Quraisy mencoba berbagai cara untuk menghentikan dakwah. Mereka menekan Bani Hashim, mencoba memengaruhi Abu Thalib, bahkan mendekati para pemimpin kabilah lain. Di titik inilah Amr mulai masuk dalam catatan sejarah. Beliau terlibat dalam beberapa pembicaraan internal Quraisy mengenai strategi menghadapi umat Islam. Posisi resminya tidak selalu tercatat detail, tetapi riwayat-riwayat menunjukkan bahwa suaranya didengar. Peran paling terkenal pada fase pra-Islam Amr adalah keterlibatannya dalam misi ke Habasyah. Ketika sebagian sahabat hijrah ke sana untuk menghindari tekanan Quraisy, pemimpin Quraisy menganggap langkah itu berbahaya. Kehadiran kaum muslimin di bawah perlindungan Raja Najasyi bisa memberi mereka legitimasi internasional. Quraisy menganggap itu sebagai ancaman. Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisam mencatat bahwa Quraisy memilih dua orang yang mempengaruhi Najasyi, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Alasan pemilihan ini jelas, keduanya dianggap paham diplomasi, tetapi Amr lebih menonjol dalam kecerdikan retorikanya. Riwayat Tabari menambahkan detail tentang hadiah-hadiah yang dibawa untuk para pembesar Habasyah agar mereka bisa mempengaruhi raja. Ada perbedaan kecil dalam redaksi antara riwayat-riwayat itu. Misalnya, soal siapa yang pertama kali berbicara di hadapan Najasyi. Tetapi seluruh sumber sepakat bahwa Amr adalah tokoh sentral misi itu. Di hadapan Najasyi, Amr menyampaikan argumen yang disusun untuk memancing kekhawatiran raja.
bahwa para pengungsi Muslim telah membawa ajaran baru yang memecah belah masyarakat Arab, dan bahwa lebih baik mereka dikembalikan sebelum menimbulkan masalah. Cara Amr menyusun argumen menunjukkan penguasaan retorika yang kuat. Beliau tidak membawa isu agama sebagai bahan debat teologis. Beliau membawa isu politik dan stabilitas. Karena itulah bahasa yang bisa mempengaruhi seorang raja. Namun, peristiwa itu berjalan berbeda dari yang diharapkan Quraisy. Najasyi meminta Ja'far bin Abi Thalib berbicara. Ja'far membaca ayat-ayat dari surat Maryam. Setelah itu, Raja Najasyi menolak permintaan delegasi Quraisy. Ia memutuskan untuk melindungi kaum muslimin. Riwayat Ibnu Hisham mencatat bahwa Amr mencoba strategi lain. Beliau berencana memancing Najasyi dengan isu sensitif tentang Isa putra Maryam. Tetapi fakta tetap sama, usaha kecil itu tidak berhasil. Yang terpenting di sini bukan hasilnya, tetapi posisi Amr dalam seluruh proses. Beliau bukan sekedar anggota delegasi. Beliau adalah arsitek argumen Quraisy. Ini menegaskan betapa tingginya reputasinya sebagai diplomat bahkan sebelum ia memeluk Islam. Kita juga melihat bagaimana Amr bergerak di dalam struktur sosial Quraisy. Beliau berada di tengah-tengah elit Quraisy, ikut dalam rapat-rapat strategis, dan dipercaya masuk ke misi internasional. Itu menunjukkan kapasitasnya, bukan kebetulan. Proses masuk Islam Amr bin al-As dan perubahan arah hidupnya. Amr bin al-As mulai goyah jauh sebelum dirinya sadar. Beliau selalu dikenal sebagai lelaki cerdas, membaca situasi, memahami arah angin kekuasaan, dan punya naluri politik yang sulit ditandingi. Tapi di balik kecerdasan itu, ada kegelisahan yang semakin sering muncul setiap kali beliau mendengar kabar kemenangan kaum muslimin. Bagi sebagian orang Quraisy, kemenangan itu adalah ancaman. Tapi bagi Amr, kemenangan demi kemenangan terasa seperti tanda bahwa ada sesuatu yang lebih besar bekerja di belakang agama Rasulullah. Kegelisahan yang tidak bisa diabaikan lagi. Amr memperhatikan satu hal. Muslim yang beliau kira lemah justru semakin solid. Sementara kabilah Quraisy yang beliau bela mulai retak oleh kepentingan masing-masing. Di saat yang sama, Amr merasa setiap argumen yang selama ini beliau pegang untuk menolak Islam mulai runtuh. Beliau mulai bertanya-tanya, bagaimana mungkin agama ini terus menang jika tidak ditolong langit? Pernyataan itu membawanya pada pelajaran intelektual, sebuah fase di mana beliau lebih banyak diam, mengamati, dan menimbang. Amr bukan tipe yang mudah terbawa emosi. Semua hal beliau timbang sebagai politik sekaligus pemikir. Di saat Quraisy mengutusnya menemui Raja Najasyi di Habasyah, secara lahiriah misinya jelas, memastikan bahwa kaum muslimin yang berhijrah tidak mendapatkan dukungan politik. Namun perjalanan itu justru menjadi titik balik beliau. Najasyi menyambutnya dengan hormat, tetapi tanpa ketakutan. Beliau berbicara kepada Amr dengan keyakinan penuh bahwa Rasulullah adalah nabi yang benar dan Islam adalah agama yang kelak akan menang. Itu tamparan telak. Jika seorang raja Nasrani yang tidak berkepentingan dengan konflik internal Quraisy bisa begitu yakin, lalu siapa yang sebenarnya keras kepala? Amr keluar dari majelis Najasyi dengan dada penuh keguncangan. Beliau mulai sadar, argumen Quraisy hanya tinggal suara retak dari kebiasaan lama yang takut berubah. Setelah kembali dari Habasyah, Amr tahu beliau tidak bisa lagi pura-pura. Beliau menunda, menimbang, memikirkan konsekuensi sosial dan politik. Tapi hatinya sudah condong. Beliau hanya menunggu momen yang tepat. Momen itu datang ketika beliau bertemu dua sahabat lamanya, yaitu Khalid bin Walid dan Utsman bin Talhah, yang juga gelisah dengan hal yang sama. Dan mereka sepakat, sudah saatnya berhenti melawan sesuatu yang justru membawa cahaya. 3 orang tokoh Quraisy ini menuju Madinah sebagai musuh yang berubah arah. Di sepanjang jalan, Amr merasa aneh. Langkahnya terasa ringan, seakan beban yang beliau pikul selama ini akhirnya dilepas. Begitu tiba di Madinah, mereka disambut Nabi, dan di hadapan manusia yang dulu beliau perangi, Amr mengulurkan tangannya,
Tapi beliau menahannya sebentar dan berkata lirih, "Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam, tapi aku punya syarat. Aku ingin dosa-dosaku yang lalu dihapuskan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan menjawab lembut, "Islam itu menghapus apa yang sebelumnya." Jawaban itu seperti udara segar. Semua beban, semua penyesalan, semua strategi politik yang dulu beliau banggakan runtuh seketika. Amru membaiat Rasulullah dengan hati yang benar-benar baru. Sejak hari itu, Amru bukan lagi seorang penentang. Beliau hadir sebagai seorang muslim dengan visi yang berbeda, lebih jernih dan lebih terarah. Ini bukan sekedar perpindahan agama. Ini peralihan dari manusia yang dikendalikan kepentingan duniawi menjadi sosok yang membawa amanah besar, yaitu membuka negeri, memimpin pasukan, dan menulis babak sejarah baru Islam. Kiprah Amr bin al-As pada masa Nabi, diplomasi, penugasan militer, dan pengelolaan konflik. Setelah Amr menjadi bagian dari komunitas muslim, langkah-langkah praktisnya segera terlihat. Bukan sekedar nama di daftar sahabat, melainkan peran nyata dalam tugas-tugas yang memerlukan keterlibatan khusus, yaitu diplomasi, pengelolaan konflik, dan kepemimpinan taktis dalam penugasan-penugasan militer yang sifatnya mobil dan selektif. Disinilah karakter strategisnya mulai tampak, bukan sebagai teoretikus perang, tetapi sebagai operator politik militer yang terbiasa berpikir cepat di lapangan. Salah satu penugasan yang sering muncul di sumber klasik adalah ekspedisi yang dikenal dengan nama Zatus Salasi. Dalam catatan-catatan hadis dan sirah tercatat, Amru masuk dalam rangkaian operasi kecil yang menguji kemampuan komando dan koordinasi. Detail teknis tentang siapa memimpin, skala pasukan, atau susunan unit sering memiliki variasi redaksi antar periwayat. Para ulama pun berbeda pandangan tentang aspek-aspek tertentu. Namun gambaran umum tetap sama, yaitu Amru diberi kepercayaan untuk memimpin atau memainkan peran sentral di operasi-operasi yang memerlukan kombinasi diplomasi dan aksi militer terbatas. Itu menunjukkan kepercayaan Rasulullah terhadap kapasitasnya di ranah taktik dan negosiasi. Apa ciri khas yang muncul dari misi-misi ini? Pertama, kecenderungan memilih jalan negosiasi bila memungkinkan. Amru berulang kali terlihat mengutamakan pendekatan yang menggabungkan tekanan militer dengan tawaran politik, menempatkan musyawarah, ultimatum, dan opsi-opsi negosiasi di depan bentrokan penuh. Ini bukan kelemahan, ini adalah metode. Dalam situasi di mana penguasa lokal dan pemimpin suku punya sensitivitas tinggi terhadap kehormatan dan posisi mereka, pendekatan semacam ini mengurangi korban dan mempercepat stabilisasi wilayah. Kedua, kemampuan membaca medan sosial. Amru tidak bekerja hanya sebagai komandan lapangan. Beliau memetakan jaringan kabilah dan elit setempat. Pada masa itu, Syam dan wilayah utara adalah mozaik suku, pemimpin lokal, dan struktur klientel yang rumit. Amru menggunakan kecakapannya untuk menjalin titik-titik koneksi, yaitu pendekatan kepada kepala suku, tawaran aman, atau pertukaran jaminan. Hasilnya, beberapa wilayah terbuka lewat konsensi dan negosiasi, bukan hanya lewat duel senjata. Cara ini tercatat oleh penulis sirah sebagai salah satu alasan mengapa beberapa kampanye berlangsung relatif hemat korban. Ketiga, fleksibilitas komando. Di sejumlah riwayat terlihat bahwa Amru tidak selalu memegang perintah komando tertinggi. Kadang beliau bertindak di bawah arahan komando lain. Kadang beliau memimpin unit khusus. Para sejarawan mencatat variasi fungsi ini untuk menunjukkan bahwa Amru bekerja baik sebagai eksekutor strategi yang ditetapkan maupun sebagai perancang taktik di lapangan. Dari sudut pandang struktur militer saat itu, yang longgar dan yang sangat bergantung pada inisiatif individu, kualitas fleksibel ini sangat berharga. Di antara catatan yang sering dikutip oleh ulama adalah kasus praktis terkait masalah ibadah. Ada riwayat yang menyebut Amru pernah menanyakan masalah sholat dalam keadaan junub kepada Nabi. Lansiran-lansiran teks hadis termasuk dari periwayatan tertentu merekam dialog semacam ini dan menyatakan
bahwa Nabi tidak melarang tindakan yang dilakukan oleh Amru. Peristiwa semacam ini bila dibaca sebagai seri interaksi praktis memperlihatkan dua hal, yaitu Amru aktif menanyakan norma-norma ibadah untuk menyesuaikan praktiknya, dan Nabi memberi petunjuk praktis sesuai konteks. Itu memberi gambaran bagaimana seorang sahabat yang terbiasa pada renik-renik kehidupan politik juga menempatkan perhatian pada tata cara ritual secara langsung dan aplikatif. Diplomasi Amru juga merentang ke wilayah kabilah-kabilah Arab Utara yang saat itu berfungsi sebagai koridor menuju Syam. Beliau bukan sekedar menyampaikan ultimatum. Beliau menegosiasikan ikatan politik dengan cara yang bisa diaplikasikan, yaitu perjanjian aman, pengaturan pemungutan pajak sederhana, atau penetapan kepala pemerintahan setempat yang bisa menerima otoritas baru tanpa memicu perlawanan berskala besar. Cara ini muncul berulang di catatan-catatan sirah. Amru kerap menjadi jembatan antara struktur pusat dengan realitas lokal yang heterogen. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sumber menyajikan perbedaan redaksi. Beberapa penulis menyebut Amru memegang peran komando penuh dalam ekspedisi tertentu, sementara yang lain menggambarkan perannya sebagai komandan bagian yang melaksanakan misi khusus. Perbedaan ini tidak selalu kontradiktif. Seringkali ia menunjukkan pada perubahan konteks. Amru bekerja di level taktis yang mengharuskan beliau bergerak cepat, menyesuaikan peran sesuai kebutuhan. Pendekatan investigatif menuntut kita mengumpulkan fragmen-fragmen itu dan membaca pola. Amru adalah orang yang dipercaya mengoperasikan misi-misi yang memerlukan ketajaman diplomasi sekaligus kecakapan militer. Terakhir, jaringan sosial politik yang beliau bangun selama periode ini adalah cikal bakal reputasi yang lebih besar kemudian. Dengan melakukan negosiasi yang berhasil, mengatur administrasi sementara di wilayah yang baru dikuasai, dan mempertahankan komunikasi berkelanjutan dengan para pemuka lokal, Amru menempatkan dirinya sebagai figur yang tidak mudah digantikan dalam ranah geopolitik cepat kala itu. Semua langkah ini diambil dalam koridor otoritas kenabian. Artinya, keputusan, arahan, dan batasan tetap datang dari Rasulullah. Namun eksekutor lapangan seperti Amru memegang peranan kritis dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan itu bisa direalisasikan. Di ujung rangkaian misi-misi ini, yang terlihat jelas bukanlah legenda heroik, melainkan rekaman praktik, yaitu pengiriman pasukan terbatas, negosiasi yang terukur, serta penyesuaian ritual dan administrasi. Dari perspektif sumber-sumber sahih dan sirah klasik, Amru pada masa Nabi tampil sebagai operator politik militer yang berfungsi sebagai penghubung antara arahan pusat dan dinamika lokal. Seorang yang membawa logika diplomatik ke medan yang seringkali dihadapkan pada pilihan antara dialog atau konflik. Amr bin Al-As di masa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, perluasan wilayah dan penaklukan Syam. Pada fase ini, posisi Amr bin Al-As sudah berbeda total. Beliau bukan lagi tokoh Quraisy yang bergerak sendirian, tapi sudah menjadi bagian dari struktur besar umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memegang kepemimpinan, situasi politik langsung memanas. Wilayah Islam harus mengatasi kemurtadan, menstabilkan suku-suku Arab, dan pada saat yang sama melihat peluang besar di daerah Syam yang dikuasai oleh Romawi. Dalam kondisi seperti itu, Sayyidina Abu Bakar menempatkan para sahabat yang dikenal kuat strategi dan kepemimpinannya. Amru termasuk salah satu yang masuk daftar itu. Riwayat dalam At-Tabari dan Ibnu Katsir menyebut bahwa Sayyidina Abu Bakar memilih 4 komandan untuk membuka wilayah Syam. Amru memimpin salah satu jalur operasi yang diarahkan menuju daerah selatan, wilayah sekitar Palestina, dan rute-rute penting menuju Ailah dan kawasan dekat Wadi Arobah. Penempatan ini bukan kebetulan. Sayyidina Abu Bakar mengenal gaya kepemimpinan Amru yang analitis. Beliau terbiasa mengukur kekuatan lawan, membaca kondisi medan, dan membuat pergerakan yang tidak mudah ditebak. Karakter seperti itu sangat dibutuhkan
ketika menghadapi kekuatan Romawi yang struktur militernya jauh lebih besar dan lebih terorganisir. Begitu operasi Syam dibuka, Amru bergerak dengan pendekatan yang selalu beliau pakai, yaitu mengamankan jalur suplai, menempatkan pasukan di titik-titik air, dan memastikan jalur komunikasi terbuka. Dari riwayat Al-Waqidi dengan penjelasan ulang para ulama sirah disebutkan bahwa Amru tidak langsung mencari pertempuran besar. Beliau memilih menekan kota-kota kecil dan pos-pos perbatasan, membuat Romawi sulit mengumpulkan kekuatan penuh di satu titik. Strategi semacam ini terlihat di beberapa laporan tentang kampanye Palestina. Amru memanfaatkan tekanan psikologis, yaitu membuat Romawi bereaksi, bukan memulai dari posisi nyaman. Ketika kepemimpinan beralih kepada Sayyidina Umar bin Khattab, orientasi operasi berubah, tapi posisi Amru tetap penting. Sayyidina Umar sangat ketat dalam menilai strategi dan keberanian. Mengangkat seorang komandan berarti menaruh kepercayaan besar. Riwayat dalam At-Tabari menampilkan komentar Sayyidina Umar yang menunjukkan bahwa beliau menghargai kecerdikan Amru, walaupun Sayyidina Umar tetap memberi batasan tegas dan tidak ragu mengoreksi. Namun secara keseluruhan, Sayyidina Umar melihat bahwa Amru punya kapasitas membaca peta pertempuran jauh lebih cepat dibanding banyak orang. Kapasitas itu yang membuatnya tetap ditempatkan di Syam. Pada periode ini, ekspansi Syam berjalan melalui beberapa tahap. Ada fase tekanan awal, fase bertahan, lalu fase serangan besar yang memuncak pada Perang Yarmuk. Dalam pembahasan ini, fokusnya bukan pertempuran Yarmuk secara detail, tetapi bagaimana Amru bergerak di wilayah selatan sebelum dan sesudah peristiwa itu. Riwayat menunjukkan bahwa Amru bertanggung jawab menjaga jalur dari arah Palestina, agar pasukan Romawi tidak bisa memperkuat sayap selatan. Sebagian laporan menyebut beliau juga terlibat dalam koordinasi antara pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dan komandan lain. Peran ini penting karena tanpa stabilitas di jalur selatan, posisi kaum muslimin di Syam akan terancam. Perbedaan riwayat muncul pada pertanyaan apakah Amru berada langsung di bawah komando Khalid bin Walid atau bergerak independen dalam struktur yang ditetapkan Sayyidina Umar. Sebagian sumber menempatkannya di bawah koordinasi Khalid bin Walid. Sementara riwayat lain mencatat bahwa ketika Sayyidina Umar merubah struktur komando, Amru tetap memimpin sektor gerak sendiri. Ulama sirah seperti Ibnu Katsir biasanya menyampaikan dua riwayat ini tanpa menegaskan salah satu sebagai versi paling kuat. Yang bisa diambil dari penjelasan mereka, Amru memainkan peran signifikan di sektor Palestina, terhubung dengan operasi besar, dan tidak pernah keluar dari struktur kepemimpinan pusat. Dalam catatan sejarah tentang Syam, pergerakan pasukan muslim di wilayah selatan dimulai dari daerah-daerah seperti Adruh, Tabuk, dan Ailah. Wilayah ini strategis karena menjadi pintu gerbang menuju pesisir. Amru mengamankan rute tersebut, memastikan tidak ada pergerakan Romawi yang menyelinap dari jalur pantai. Setelah itu, beliau mendorong pasukannya masuk ke wilayah Palestina, di bagian yang dekat dengan wilayah Ilya atau Yerusalem. Pergerakan ini menjadi bagian dari tekanan besar terhadap Romawi, yang membuat mereka terpaksa mengurangi pasukan dari sektor lain. Dari masa Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Umar, kontribusi Amru di Syam berada pada jalur yang konsisten, bergerak, menekan, menjaga stabilitas, dan memastikan rute strategis tetap berada di tangan muslim. Perubahan kepemimpinan tidak mengubah tugas dasarnya, yang berubah hanya struktur koordinasinya. Para sejarawan membawa catatan yang berbeda-beda dalam detail kecil, namun garis besar yang muncul sama, yaitu Amru hadir sebagai salah satu komandan yang paling efektif dalam membuka jalur selatan Syam dan mengamankan wilayah Palestina. Penaklukan Mesir, strategi, negosiasi, dan konsolidasi kekuasaan. Pada fase penaklukan Mesir, posisi Amr bin Al-As berada di titik yang menentukan. Beliau sudah memahami dinamika Syam, kondisi pasukan Romawi, dan situasi politik di daerah-daerah yang berbatasan dengan Afrika Utara. Dari pemahaman itulah,
beliau melihat peluang yang besar, yaitu Mesir dan wilayah penting Romawi sedang berada dalam konflik internal, baik politik maupun ekonomi. Amr membaca kondisi ini jauh lebih cepat daripada kebanyakan orang. Beliau kemudian mengajukan permohonan kepada Sayyidina Umar bin Khattab agar diizinkan membuka wilayah itu. Riwayat mengenai izin Sayyidina Umar memiliki dua versi. Dalam riwayat atau beri disebutkan bahwa Sayyidina Umar awalnya ragu. Mesir bukan wilayah kecil, butuh pasukan besar, logistik kuat, dan perhitungan yang matang. Riwayat lain menyatakan bahwa Sayyidina Umar memberi izin bersyarat. Jika Amr sudah masuk wilayah tertentu sebelum surat penangguhan tiba, maka lanjutkan operasi. Jika belum, maka kembali. Dua riwayat ini disampaikan oleh para ulama sirah secara informatif, tidak saling membatalkan, sehingga menjadi gambaran dinamika komunikasi antara Amr dan Sayyidina Umar. Yang jelas, operasi ini tidak dimulai tanpa izin khalifah. Setelah izin keluar, Amr menggerakkan pasukan dari arah Palestina menuju barat daya. Mobilisasi ini tidak mudah. Rute yang dilalui pasukan bukan jalur hijau. Ada gurun panjang dan sedikit sumber air, dan wilayah-wilayah kecil yang berada di bawah pengaruh Romawi. Amr menempatkan pasukan dalam formasi kecil, bergerak dengan cepat, dan menghindari konvoi besar yang mudah terlacak. Riwayat Ibnu Katsir menggambarkan bahwa Amr tidak menunggu logistik besar dikirim dari Madinah. Beliau memulai dengan pasukan inti yang sudah terbiasa berperang di Syam, lalu bergerak ke titik-titik strategis menuju Sinai. Begitu memasuki wilayah Mesir, Amr tidak langsung memilih pertempuran besar. Karakter lamanya muncul lagi, yaitu mengukur kekuatan lawan, mencari titik lemah, dan melihat bagaimana Romawi memposisikan diri. Target pertamanya adalah wilayah Farma atau Pelesium, pintu gerbang Mesir dari arah timur laut. Di sini terjadi pertempuran singkat, lalu Amr bergerak ke Bilbais. Sumber-sumber sejarah klasik seperti Al-Baladzuri menampilkan penjelasan bahwa Amr menghitung waktu. Beliau tahu Romawi membutuhkan waktu untuk mengumpulkan pasukan tambahan, sehingga setiap keterlambatan bisa menjadi masalah. Di Bilbais, Amr berhadapan dengan pasukan Romawi dan beberapa pihak lokal yang memihak Romawi. Setelah kemenangan di sini, Amr bergerak ke arah Heliopolis, lalu mengarah ke titik yang paling penting dalam seluruh operasi Mesir, yaitu benteng Babylon yang terletak di dekat Fustat modern. Benteng ini adalah pusat kendali Romawi di Mesir. Bila Babylon jatuh, kota-kota lain sulit bertahan. Bila Babylon bertahan, seluruh kampanye Islam bisa mandek. Benteng Babylon bukan bangunan kecil. Dindingnya tebal, pasukannya besar, dan posisinya strategis. Catatan sejarah menyebut bahwa pengepungan berlangsung lama. Amr tidak memaksa pasukannya melakukan serangan frontal. Beliau mengkombinasikan tekanan militer, pengetatan suplai, dan diplomasi dengan pihak lokal. Disinilah peran negosiasi Amr terlihat. Sebagian besar masyarakat Mesir adalah Koptik, dan mereka tidak sedang berada dalam ketegangan dengan Romawi karena urusan gerejawi dan pajak. Amr mengetahui ini dari laporan-laporan yang beliau dapatkan sejak lama. Beliau berbicara dengan para pemuka Koptik, menawarkan keamanan, perlindungan, dan jaminan beribadah selama mereka tidak membantu Romawi. Beberapa sumber menyebut keterlibatan Muqawqis, pemimpin administratif Mesir, dalam negosiasi. Al-Baladzuri dan Ibnu Katsir membawa riwayat bahwa Muqawqis cenderung mencari jalan tengah. Beliau memahami bahwa Romawi tidak memberikan perhatian yang cukup kepada Mesir. Keputusan Romawi sering terlambat dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Ini membuat pembicaraan dengan Amr menjadi lebih terbuka. Meski diplomasi berjalan, benteng Babylon tetap bertahan cukup lama. Amr lalu meminta bantuan pasukan tambahan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lalu mengirim bala bantuan, dan sejak itu tekanan terhadap benteng semakin kuat. Setelah serangkaian manuver, dinding pertahanan melemah, dan Romawi akhirnya sepakat untuk negosiasi penyerahan. Penyerahan ini disertai syarat-syarat tertentu, terutama terkait jizyah dan jaminan keamanan. Tidak ada catatan bahwa Amr melanggar kesepakatan itu. Riwayat-riwayat sejarah mencatat
bahwa Amru menjalankan kesepakatan sesuai arahan Sayyidina Umar. Setelah Babylon jatuh, momentum penaklukan Mesir bergerak cepat. Kota-kota lain tidak punya alasan kuat untuk bertahan karena pusat komando Romawi sudah hilang. Pada tahap ini, Amru fokus pada konsolidasi. Beliau mendirikan pusat pemerintahan di Fustat, bukan di Alexandria. Fustat dipilih karena posisinya strategis, dekat sungai dan tidak terlalu dekat dengan pantai yang rentan serangan laut Romawi. Dalam proses ini, Amru bertindak sebagai penguasa bebas. Beliau terus berkirim surat kepada Sayyidina Umar, melaporkan kondisi rakyat, pendapatan wilayah, status keamanan, dan perkembangan penduduk. Sumber-sumber sejarah menyebut bahwa hubungan Amru dengan penduduk Mesir cukup baik, terutama karena beliau tidak menekan mereka secara ekonomi. Beliau juga tidak mengubah struktur sosial secara drastis. Ini membuat stabilitas lebih mudah dijaga. Kelompok Koptik yang sebelumnya berada dalam tekanan politik dari Romawi merasa lebih aman karena Amru memberikan ruang ibadah dan tidak memaksa mereka masuk Islam. Sikap ini dicatat dalam berbagai literatur sejarah sebagai salah satu faktor cepatnya stabilitas Mesir setelah penaklukan. Dengan jatuhnya Alexandria setelah proses terpisah yang juga melalui pertempuran dan negosiasi, penaklukan Mesir memasuki tahap akhir. Amru kemudian mengatur administrasi awal, menempatkan pejabat-pejabat wilayah, memastikan aliran pajak dengan jelas, dan membuat laporan rutin kepada Sayyidina Umar. Semua ini menjadi pondasi bagi Mesir sebagai salah satu wilayah paling stabil di bawah pemerintahan Islam pada masa itu. Pelajaran akidah dan hikmah strategis. Kalau kita kumpulkan seluruh perjalanan Amru bin Al-As, ada sejumlah pelajaran akidah dan prinsip manhaj Ahlus Sunnah yang langsung terlihat. Semuanya muncul bukan dari dramatisasi, tetapi dari rangkaian riwayat yang sudah kita lewati. Di sini kita tidak menambah cerita apapun, hanya mengikat kembali semua fakta menjadi pemahaman akidah dan pelajaran strategis yang lebih utuh. Pertama, soal hidayah. Perjalanan Amru dari penentang dakwah, bahkan menjadi delegasi Quraisy dalam upaya menekan perkembangan Islam. Lalu beliau berubah menjadi salah satu pembela Islam paling efektif. Adalah contoh nyata tentang hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Al-Quran menjelaskan hal ini dalam banyak ayat, seperti firman Allah bahwa Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan bahwa hati manusia ada di bawah kendalinya. Dalam kasus Amru, kita melihat bagaimana kecerdasan, kapasitas diplomasi, dan pengalaman politiknya bukan membuatnya sombong, tetapi justru menjadi wasilah menuju pemahaman baru setelah beliau berinteraksi dengan realitas Islam, mendengar nasihat Najasyi, dan akhirnya bertemu Rasulullah. Hidayah tidak terhalang oleh masa lalu, kedudukan sosial, atau konflik sebelumnya. Inilah cara memahami fase perjalanan Amru dengan kacamata akidah, bukan sekedar psikologi manusia. Kedua, pelajaran tentang adab terhadap sahabat. Dalam manhaj Ahlus Sunnah, sahabat diperlakukan dengan hormat, meskipun riwayat-riwayat tentang mereka kadang berbeda dalam detail. Pada Amru, kita melihat itu jelas. Ada perbedaan riwayat tentang izinnya memasuki Mesir, peran Najasyi dalam proses keislamannya, bahkan perdebatan para ulama tentang penempatan kepemimpinan dalam ekspedisi Zatus Salasi. Ahlus Sunnah menerima perbedaan itu sebagai bagian dari dinamika sejarah, bukan sebagai bahan menilai karakter sahabat. Kaidah dasar yang dipakai adalah menghormati ijtihad mereka, memahami konteksnya, dan menerima bahwa manusia yang hidup pada masa itu memiliki kapasitas dan pengalaman yang berbeda-beda. Tidak ada ruang untuk membesar-besarkan kesalahan atau mengecilkan saja. Justru dengan mempelajari seluruh rangkaian peristiwa secara berimbang, adab terhadap sahabat menjadi lebih kokoh. Ketiga, ada pelajaran tentang kecerdikan strategis. Amru termasuk tipe sahabat yang menonjol karena keahlian taktis dan kecerdasan politik. Banyak sahabat memiliki keutamaan dalam ibadah, fikih, atau keberanian di medan perang. Sementara Amru memiliki ciri khas yang berbeda. Kemampuan membaca peta sosial, memahami lawan, dan mengatur langkah-langkah diplomasi sebelum konflik besar terjadi.
Tidak sedikit ulama sejarah yang menilai bahwa kontribusi Amru dalam Syam dan Mesir bukan sekedar keberanian, tetapi kecermatan dalam memahami psikologi masyarakat lokal, kelemahan administrasi Bizantium, dan celah-celah dalam sistem pemerintahan lawan. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan duniawi yang digunakan dengan amanah dapat menjadi bagian dari pengabdian kepada agama. Keempat, dari kegiatan diplomasi Amru sejak masa sebelum Islam hingga setelah masuk Islam, ada pelajaran tentang amanah politik. Amru menggunakan kecerdasannya dengan cara yang sesuai arahan Rasul dan para khalifah. Bahkan, ketika beliau memimpin wilayah luas seperti Mesir, beliau tetap mengirim laporan kepada Sayyidina Umar, mengikuti ketentuan pusat, dan tidak memaksakan sistem yang menekan penduduk lokal. Diplomasi bukan sekedar negosiasi, tetapi bagian dari amanah menjaga stabilitas dan keadilan. Ini adalah aspek penting dalam manhaj Islami, dalam pengelolaan kekuasaan, yaitu tidak boleh menzalimi rakyat, tidak boleh mengambil keputusan gegabah, dan tidak boleh menempatkan kepentingan pribadi di atas maslahat umum. Kelima, ketika membaca perbedaan riwayat dalam sirah atau tafsir, manhaj Ahlus Sunnah menuntun kita untuk bersikap ilmiah. Perbedaan riwayat itu tidak membuat kita menuduh, menolak jasa, atau menciptakan konflik baru. Di pembahasan sebelumnya, kita melihat perbedaan riwayat tentang ekspedisi, izin penaklukan, dan detail diplomasi. Sikap yang benar adalah menampilkan perbedaan itu secara informatif, menyebut sumbernya, dan tidak mengambil kesimpulan yang tidak proporsional. Ini bukan sekedar akhlak ilmiah, tapi adab dalam menilai generasi terbaik umat. Dari seluruh perjalanan yang telah kita bahas, kita melihat bahwa Amr bin Al-As adalah contoh sahabat yang menunjukkan bagaimana kecerdasan, pengalaman politik, dan kemampuan membaca keadaan bisa berubah menjadi modal perjuangan setelah mendapatkan hidayah. Semua riwayatnya dari masa sebelum Islam hingga menjadi salah satu komandan paling efektif memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana Allah membimbing seseorang, bagaimana sahabat diperlakukan dengan adab, bagaimana strategi bisa dipadukan dengan moralitas, dan bagaimana perbedaan riwayat dibaca secara ilmiah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.